Salam sukses, salam marketing Kristus. Saudara pengusaha, para marketing yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada, kali ini saya kasih judul tema daripada yang akan kita bawakan adalah estafet kepemimpinan. Estafet kepemimpinan. Kita yang namanya dalam perusahaan, kita semua tahu bahwa perusahaan yang maju adalah perusahaan yang mempunyai satu pergantian pimpinan secara periodik. Dan ini merupakan hal yang biasa. Perusahaan yang ingin maju, maka perusahaan tersebut pasti harus selalu mengadakan generasi, mulai dari pimpinan yang paling atas sampai yang level yang menengah, sampai yang di bawah. Semua akan ada satu promosi, semua akan bergulir sesuai dengan waktunya. Kalau toh seorang pemimpin tidak mau diganti, tetap saja dia pasti akan mengalami pergantian. Kenapa? Karena waktu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Waktu ada momen tertentu dia pasti harus ganti. Dan kali ini kita akan membahas tentang estafet kepemimpinan. Apa sih persyaratannya sebagai perusahaan yang akan mengangkat promosi atau mengangkat karyawan sebagai pemimpin, terutama pemimpin yang pegang keputusan, pemimpin yang punya otoritas. Itu kita harus punya satu kriteria, dan kita belajar bagaimana Allah dia mengganti kepemimpinan Musa kepada Yosua. Kita lihat yang pertama adalah tetap kita harus tahu bahwa seorang pemimpin yang akan dinaikkan, yang akan memegang tampuk pimpinan, yang akan dipromosikan, itu harus mempunyai keahlian dalam pekerjaan yang ditekuninya. Ini penting. Jadi syarat utama seorang pengusaha yang akan mengangkat pemimpin, atau syarat utama seorang pemimpin yang akan dinaikkan menjadi yang akan dipromosikan, maka dia harus punya keahlian dalam pekerjaan yang ditekuninya. Itu syarat yang pertama. Saudara bisa bayangkan kalau dia nggak mengetahui apa-apa, dibohongin nanti sama staf di bawahnya. Kalau dia nggak tahu apa-apa, roda perusahaan bagaimana? Karena dia yang menentukan keputusannya. Jadi syarat yang pertama ini mutlak, harus mempunyai keahlian dalam pekerjaan yang ditekuninya. Hal yang kedua adalah orang tersebut adalah seorang yang bijaksana. Kita tahu Ulangan 34 ayat 9. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Perhatikan, Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Ini salah satu rahasianya. Kenapa di antara sekian banyak orang bangsa Israel, Allah menunjuk Yosua untuk menggantikan Musa. Karena dia mempunyai roh kebijaksanaan. Dan ini sangat dibutuhkan oleh seorang pemimpin yang punya otoritas. Karena dia punya otoritas, kalau dia tidak bijaksana, maka dia akan menjadi otoriter. Kalau dia tidak bijaksana, maka dia akan mengambil keputusan sewenang-wenang. Kalau dia tidak bijaksana, maka dia akan mengambil keputusan yang emosional. Dan itu bisa berujung dengan membahayakan perusahaan atau kelangsungan daripada perusahaan tersebut. Itu sebabnya hal yang kedua, kita harus mengangkat orang tersebut dengan apabila orang itu menjadi seorang yang bijaksana. Hal yang ketiga, kita tahu sebagai seorang pemimpin untuk diangkat harus punya sifat melayani. Keluaran 33 ayat 11b. Demikian bunyinya. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Perhatikan saudara, bahwa Yosua seorang abdinya.
abdinya Musa, berbicara tentang bujangnya Musa, berbicara tentang pelayannya Musa. Yosua seorang anak muda, dia sebagai pelayannya Musa. Seorang yang tidak mempunyai sifat melayani tidak akan pernah mungkin menjadi hamba. Seorang yang tidak punya sifat melayani tidak mungkin punya satu pekerjaan untuk menjadi hamba abdinya seseorang. Karena Yosua dia punya sifat melayani. Itu sebabnya, dan sifat itu ada dari muda. Itu sebabnya Yosua dipilih oleh Tuhan untuk menggantikan Musa. Yang pertama, dia harus mempunyai keahlian pekerjaan yang ditekuninya. Yang kedua, dia harus menjadi seorang yang bijaksana. Dan yang ketiga, dia juga punya sifat melayani. Dan yang keempat adalah berani menerima tanggung jawab yang diberikan. Keluaran 17 ayat 9a. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Yosua disuruh oleh Musa untuk memilih orang-orang pilihan untuk berperang melawan bangsa Amalek. Artinya apa? Dia berani menerima tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dia nggak berkelit, oh jangan saya, lebih baik Kaleb saja. Enggak, dia tetap berani mengambil keputusan, mengambil tanggung jawab itu yang diberikan. Seorang pemimpin yang akan dinaikkan, seorang yang akan dinaikkan menjadi pemimpin, itu harus berani menerima tanggung jawab yang diberikan pada perusahaannya tanpa reserve. Kalau tidak berani, saudara para marketing, saudara pengusaha, jangan pernah mengangkat karyawan tersebut. Tetapi angkatlah seorang pemimpin, seorang karyawan untuk menaik menjadi pemimpin dengan satu syarat juga, yaitu dia berani menerima tanggung jawab yang diberikan dari perusahaan kepadanya. Dan yang kelima, di situ katakan bahwa hal yang berikutnya persyaratannya, dia harus berpikir positif dalam menghadapi masalah. Harus berpikir positif dalam menghadapi masalah. Bilangan 14 ayat 7. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Saudara, kita pernah mendengar cerita ini. Bagaimana Yosua pada saat dia muda dia suruh mengintai negeri Kanaan. Dan 10 orang, dia katakan negerinya memang penuh dengan berlimpah dengan madu dan susu. Namun orangnya raksasa dan dia memakan manusia. Sementara Yosua dengan Kaleb dia berpikir positif. Tidak, negeri yang telah kita ente itu akan mampu kita kalahkan. Artinya adalah seorang yang akan dinaikkan menjadi pemimpin harus punya pikiran yang positif dalam menghadapi segala masalah. Tidak jadi penakut, bahkan tidak menjadi berpikir negatif, tapi harus berpikir positif. Dan yang keenam adalah dia setia dan loyal terhadap atasannya atau terhadap perusahaannya. Saudara bisa bayangkan, kalau seorang pemimpin dia tidak loyal, dia akan mengkhianati dan itu berbahaya sekali. Bilangan 14 ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya. Saudara, pada saat 12 pengintai disuruh oleh Musa untuk mengintai dan pulangnya 10 orang berpikir negatif. Dan yang 2 orang yaitu Yosua dan Kaleb, dia berpikir positif. Maka 10 orang ini menghasut bangsa Israel dan akan menyerang, bahkan memarahi, bahkan akan melempar batu kepada Musa. Namun Yosua dia tetap setia kepada atasannya yaitu Musa, pemimpinnya yang pada saat itu Musa. Bahkan di situ katakan dia mengoyakkan pakaiannya, satu tanda bahwa dia bersedih, berempati dengan pimpinannya. Dia loyalitasnya tinggi sekali. Di sini kita penting sekali, dia setia kepada Musa. Saudara pengusaha, para pemimpin, para marketing yang dikasihi Tuhan, kalau saudara ingin diangkat
sebagai seorang pemimpin, atau saudara akan mempromosikan seseorang menjadi pimpinan, maka syarat yang pertama harus mempunyai keahlian dalam pekerjaan yang ditekuninya. Yang kedua adalah seorang tersebut harus bijaksana. Dan yang ketiga, punya sifat melayani. Jangan hanya bosis saja. Yang keempat, berani mengambil tanggung jawab yang diberikan. Dan yang kelima, selalu berpikir positif dalam menghadapi segala masalah. Dan yang keenam, dia setia, loyal terhadap atasannya. Kiranya 6 syarat ini bisa berguna buat saudara, buat para pengusaha, dan juga para marketing. Apabila para pengusaha ingin mengangkat seorang pemimpin, pengaculah dengan 6 syarat ini. Apabila saudara seorang marketing ingin dipromosikan, saudara bersikaplah menjadi seperti 6 karakter ini. Maka saudara akan mendapatkan seorang pemimpin yang baik, dan saudara akan diangkat sebagai pemimpin yang baik. Tergantung dari posisi mana saudara saat ini berada. Namun kiranya 6 syarat ini dapat saudara pakai untuk kita sama-sama memajukan perusahaan saudara. Untuk semuanya kita kembalikan buat hormat kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam marketing Kristus.